terima kasih. Balik lagi di podcast Bawaslu Kota Samarinda. Saya Sugeng Prasetyo dan terima kasih masih stay di kanal ini. Kami tahu Anda di luar suka sekali menerima atau membaca berita hoax. Kami di Bawaslu bertugas untuk mengingatkan. Perlu diketahui pesta demokrasi itu cuma 5 tahun sekali, bukan waktu yang lama. Kalau orang bijak mengatakan pulang tidak membawa souvenir ilegal, dan tuan rumah yang bijak adalah pemilih yang tidak bisa dibeli dengan harga diskon. Nah, pada tema kali ini kita bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda, dan tema yang akan kita angkat adalah demokrasi sebatas like dan share. Maka tema ini menjadi masa depan bangsa ditentukan oleh algoritma. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di samping saya, di depan saya, beliau ini sudah kenyang mungkin tentang sebuah fitnah bisa menjadi viral, sementara klarifikasi data tidak pernah disukai dan tidak pernah dibaca. Mari Bapak, selamat bertemu kembali di podcast. Ini podcast yang pertama kali. Mohon izin, perkenalkan Sugeng Prasetyo. Nah, kawan Bawaslu ataupun sahabat Bawaslu di luar sana, mungkin ingin lebih kenal dekat dengan Bapak, monggo memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kepala Dinas Kominfo Kota Samarinda, Dr. Aji Sarif Hidayatullah. Saya bekerja di Dinas Kominfo sudah menjalani tahun yang ke-8 tahun ini. Jadi lama juga. Ya, kalau bicara tentang Kominfo ini ya mungkin sedikit banyaknya saya sudah banyak tahu Pak Sugeng. Jadi kebetulan ini Pak Sugeng datang kemari untuk kita bincang-bincang. Saya sangat suka sekali. Monggo silakan apa yang mau di 8 beliau ini sudah di Diskominfo 8 lebaran Pak ya. Ya, 8 kali lebaran. 8 kali lebaran. 8 kali puasa Pak. Ngomong-ngomong ini sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Ya, ini kami lagi sekarang ini sedang mempersiapkan Desa Cantik ya. Desa Cantik itu atau Kelurahan Cantik. Cinta Statistik namanya. Cinta Statistik ya, itu. Kita ingin melakukan pemutahiran data secara keseluruhan karena kami ada mengembangkan aplikasi berbasis AI yang di dalamnya itu harus dilengkapi dengan data-data yang akurat gitu. Data yang akurat. Makanya kita menyasar sampai ke kelurahan. 59 kelurahan semuanya. 59 kelurahan itu untuk mempersiapkan Kelurahan Cinta Statistik itu. Oh, luar biasa. Cinta Statistik ini kalau dalam Pak Wi disebutkan tadi beliau lagi menggarap statistik untuk pemutakhiran data. Nah, kalau di Bawaslu ada pemutakhiran data pemilih, pilih-pilih, ngecek recek, hidup atau mati di lapangan. Nah itu. Iya. Baik Pak, jadi begini Pak. Ini kan dewasa, ini informasi sesat itu kan cepat sekali, yang tidak nalar, kadang di luar logika kita. Nah, itu masyarakat rupanya suka dengan hal tersebut. Nah, kalau misalnya ada klarifikasi itu resmi misalnya, yang salah kita benerin gitu, seperti peminatnya seperti di kuburan gitu. Nah, menurut dewasa Bapak, ada orang-orang seperti dewasa ini seperti apa sih Pak kebenarannya bahwa kondisi digital kita itu Pak? Ya, di dunia digital ini sebenarnya dunia yang dunia maya ya, yang bisa membangun narasi yang sebenarnya memanfaatkan masyarakat yang lemah dalam literasinya gitu. Sehingga dalam literasi. Pelaku politik pun memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu, sehingga gampang sekali untuk merubah narasi, merubah pendapat atau melalui program digitalisasi itu. Artinya mereka membangun narasi-narasi yang bisa menyesatkan, karena menurut Dahlan Iskan sebenarnya kebenaran sekarang itu tidak didasarkan kepada fakta ya, melainkan kepada opini yang berkembang saat itu. Jadi semakin banyak yang mengatakan itu adalah benar, maka semakin benarlah kenyataan yang itu. seperti itu. Padahal faktanya tidak demikian. Nah,
kita melihat juga di masyarakat kita sangat mudah sekali di dalam terbawa emosi di dalam narasi-narasi sesat itu. Sesat itu. Ya, akhirnya itu bisa mempengaruhi masyarakat kita, termasuk di dalam pemilihannya juga. Nah, seperti itu. Kalau mungkin di Bawaslu ada yang namanya indeks kerawanan pemilu. Jadi medical check up-nya ketika kita melakukan pemetaan kerawanan itu ada indeks kerawanan pemilu. Jadi kita tahu oh ini potensi, ini tidak, dan sebagainya. Kalau di Diskominfo melihat tadi, kalau korelasinya sama Bapak yang ini di 59 koran tadi apa Pak? Lupa saya. Cinta statistik. Cinta statistik itu gimana penerapannya Pak? Nah, kita karena di dunia maya sedemikian rupa orang tidak percaya dengan data dan fakta, melainkan adalah narasi yang dibangun saat itu, maka kita berusaha untuk membuktikan bagaimana data dan fakta itu harus kita perkuat gitu. Nah, jadi kalau kita sudah perkuat, maka itu bisa nanti akan mengalahkan dengan sendirinya terhadap literasi negatif seperti itu. Ini sudah jalan. Ini sedang dipersiapkan. Sedang dipersiapkan supaya masyarakat itu jangan juga terbangun oleh narasi negatif, tapi sebenarnya masyarakat ke depan itu berusaha itu harus melihat by data gitu. Misalnya contoh kan dia ingin tahu usaha apa sih yang lebih menguntungkan ke depannya gitu. Betul. Dia bisa melihat dari data di kelurahan itu. Ini potensi kelurahan ini apa yang bisa dibangun. Misalnya ini cocok untuk peternakan ayam gitu. Maka dia bangun peternakan ayam. Itu kita bina dengan pembinaan-pembinaan yang strategis seperti itu yang dari pemerintah supaya mereka betul-betul berhasil gitu ya kan di situ. Nah, itu pembangunan mulai dari data sampai kepada kebijakan pemerintahnya yang kita ciptakan. Nah, daripada dia melihat di media bahwa harga ayam yang turun 10.000 harganya sekilo. Nah, daripada seperti itu kan itu kan tidak membangun literasi yang baik gitu. Kalau seperti itu orang tidak mau berusaha akhirnya. Nah, tapi kalau dia misalnya melihat data bahwa Samarinda ternyata sangat dibutuhkan gitu. Daging ayam itu sangat dibutuhkan, daging ingat sangat dibutuhkan, maka semakin banyak yang membutuhkan, maka semakin banyak nanti yang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Nah, kalau dari dunia maya semua dilihat, ya itu akhirnya orang malas untuk berusaha. Hanya seharian melihatin HP, jadi scroll HP gitu. Tidak ada yang mau berusaha kan, karena sudah down duluan gitu untuk usaha. Gitu. Membangun spirit itu itu yang kami bangun saat ini. Artinya kita melawan narasi-narasi negatif itu dengan fakta dan datanya. Kalau menurut Bapak berapa aplikasi ya di Kota Samarinda ini untuk pemerintahan itu? Ini semuanya disentralisasi di sini ya? Jadi kita sekarang itu tidak membangun lagi aplikasi-aplikasi yang seperti itu ya, karena kebanyakan aplikasi juga masyarakat kan bingung. Bingung juga. Jadi kita ada super apps namanya, super aplikasi, itu namanya Samagop, Samarinda Government gitu. Samargop. Kalau di Indonesia itu Inagop gitu. Indonesia Government gitu. Jadi di dalam itulah nanti semua aplikasi itu ada gitu. Jadi semua aplikasi itu kita masukkan di dalam Samagop itu. Jadi masyarakat tinggal memilih mau aplikasi apa gitu. Di situ tinggal kita buat di situ. Kembali ke pemilu. Bapak, untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara ini kan, tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa ini lagi sibuk ngisi SKP ini. Teman-teman ini kan mulai ada yang paruh waktu, ada yang P3 kabel itu. Pada saat pemilu kemarin menjaga netralitas itu untuk di lingkungan sini ada nggak sih Pak upayanya? Iya, kita kan pertama itu ada peraturan wali kota tentang kode etik. Kode etik itu sebenarnya itu harusnya dijadikan acuan oleh seluruh aparatur sipil negara. Ya, kode etik. Kemudian aturan pemerintah dari Menpan ya kan, tidak boleh ikut berkampanye dan lain sebagainya itu. Betul. Tapi yang harus dijadikan awalnya itu adalah kode etik. Kode etik itu
aparatur harus menjaga netralitas, tidak boleh berpihak kepada siapapun. Karena pimpinan kita ini juga termasuk kan pimpinan politik. Pimpinan Ya kan? politik. Jadi aparat itu tidak berpolitik tapi dipimpin oleh pejabat politik. Pejabat politik. Nah itu sangat berpotensi sekali untuk menjadikan orang itu terlibat di dalam politik gitu. Betul. Nah, oleh sebab itu, maka dilindungilah dengan kode etik itu. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Nah, kalau aparatur sipil negara mengetahui atau memahami itu, saya yakin tidak ada pelanggaran. Saya yakin tidak ada pelanggaran. Betul. Kalau memang mau berpolitik ya sudah keluar. Jalurnya kan seperti itu. Betul sekali. Silakan keluar dulu, baru nanti. Kedua, ada sanksi administratif. Jadi begitu misalnya terlibat dalam politik praktis, maka harus diberikan sanksi. Sanksi itu ada ringan, sedang maupun berat. Nah kita tinggal melihat nih di mana yang masuknya. Gitu. Tapi belum nggak ada Pak ya pelanggaran itu? Pelanggaran ini sampai sekarang itu berapa ada yang sudah diberi sanksi. Termasuk pilkada kemarin itu sudah diberi sanksi semua. Diberi sanksi. Administrasi tidak diberikan TTP. Tidak diberikan potongannya diberi potongan TTP. Kalau nggak salah itu 80% atau 50% gitu. Untuk di lingkungan Diskominfo itu banyak yang kena kemarin. Diskominfo nggak ada ya? Oh di Kominfo nggak ada. Oke. Untuk secara ke semua yang di Pemkot. Wah itu luar biasa. Jadi Pak Wali juga tegas bahwa Pak Wali tidak memberikan toleransi kepada stafnya yang ikut politik praktis gitu, sehingga siapapun yang terlibat ya pasti diberi sanksi sama beliau. Jadi kemarin sudah diberi sanksi itu beberapa orang. Jadi keberadaan Diskominfo ini kawan Bawaslu, sahabat Bawaslu adalah kalau serambinya halaman itu ya beliau ini seluruhnya ada di sini. Jangan lupa loh. Banjir-banjir di Samarinda itu CCTV-nya yang mengelola sini Pak ya? Iya betul. Iya kan? Nah ini banjir aja bisa dikelola sedemikian rupa untuk mengetahui titik mana, di ruas jalan mana. Kami percaya bahwa memang lautan informasinya di Diskominfo ini banyak sekali ya. Cuman ya belum digali secara optimal kita. Apalagi untuk keterkaitan dengan pemilu ya kan. Nah, netralitas ASN Bapak tadi sudah jelaskan bagaimana itu. Terus ada program baru dari Diskominfo yang mungkin korelasinya dengan pemilu juga bisa gayung bersambut. Nah ini Pak, kalau dulu kita ini kan zaman saya gitu ya Pak ya. Tidak tahu apa-apa mungkin tanya sama guru ya. Nah, tapi kalau sekarang orang kecenderungannya lebih ke Google atau IE. Nah, pemanfaatan Google atau IE secara bijak itu kan kita nggak bisa mengukur Pak ya. Nah, saran Bapak ini sebenarnya harusnya seperti apa sih Pak? Tabayun digitalnya itu loh. Ketika melihat sesuatu yang menyesatkan itu harusnya bagaimana? Ya, AI itu sebenarnya tergantung, AI itu kan tools ya. Tools, betul. Tools, jadi tergantung kita memanfaatkan. Sebenarnya informasi di AI itu juga banyak yang benarnya. Di Google juga, Mbak Google karena juga dia banyak merekam kenyataan benar, dulu betul. kan. Dia kan menarik data yang sudah ada. Gitu. Nah tinggal kita memperkuat statement yang kita minta itu. Gitu. Kira-kira didukung nggak dengan jurnal atau keputusan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Itu tinggal mendukung itu aja. Tapi kalau tabayunnya itu memang benar-benar dilakukan, biasanya AI itu juga memberitahu bahwa ini berdasarkan dengan aturan pemerintah nomor sekian. Ini berdasarkan dengan jurnal yang dilakukan sekian. Itu pencarian yang paling yang benar seperti itu ya. Tinggal kita memanfaatkan itu ya, supaya literasinya nambah. Ya, kan? Kita nggak bisa meninggalkan AI itu. Jadi AI itu adalah tool yang sudah disiapkan memang zaman sekarang yang sudah harus kita hadapi gitu semua. Iya. Ketergantungannya ada ya Pak itu? Ya, pasti ketergantungan karena AI itu lebih cepat memberikan informasinya kan. Daripada ChatGPT itu lebih cepat gitu kan memberikan informasi dibandingkan Mbah Google dan lebih akurat lebih akurat ya makanya ada pendeteksian pakai IE apa enggak gitu kan. Ya, jangan lupa kalau skripsi jangan pakai IE itu bisa dideteksi gitu enak saja. Nah sekarang juga yang terjadi Pak Sugeng itu saking canggihnya AI itu
banyak orang mengira itu menjadi benar gitu. Narasi-narasi yang dibuat video-video pendek itu kan berbasis AI ya kan? Ya betul-betul, itu bagaimana? Itu kadang-kadang sisi negatifnya itu Pak ya? Banyak hoax-nya itu banyak dibandingkan hoax-nya juga ya? dibandingkan benarnya gitu. Karena membuat narasi seperti itu gampang sekarang. Yang dengan tutorial yang sederhana itu kita bisa membuat video pendek. Betul. Yang membuat narasi seolah-olah itu menjadi benar. Menjadi benar. Padahal itu enggak. Padahal itu salah. Iya, banyak sekali hoaxnya di. Nah, ini saran Bapak ini yang sudah 8 lebaran ada di Diskominfo ini kan. Berarti sudah banyak makan asam garam nih Pak sebenarnya. Apa sebenarnya yang perlu kita sikapi tentang sisi negatifnya nih Pak? Ya, masyarakat harus meningkatkan literasi digitalnya. Itu yang paling penting. Ini mau tidak mau suka tidak suka memang harus ya. Jadi kalau ada menerima misalnya satu berita seperti itu, misalnya sekarang yang beredar kan bahwa DPR sudah mengesahkan undang-undang untuk kenaikan gaji PNS, Polri, pensiunan dan lain sebagainya. Itu banyak hoax itu yang dibuat. Iya. Betul. Nah, sementara pegawai yang tidak mengerti tentang kurang literasinya itu sebentar lagi menunggu gajian. Padahal itu nggak ada gitu. Dan masyarakat juga gitu. Wah, ini pegawai naik harusnya barang dinaikkan ini. Ya kan? Kan seperti itu gitu. Padahal itu nggak benar gitu. Itu semua AI yang membuat itu. Jadi sisi negatifnya itu Pak ya. Seolah-olah Purbaya sudah mengesahkan undang-undang dari Kementerian Keuangan bahwa gaji pegawai negeri naik. Informasi padahal yang disesatkan. Barang sudah terlanjur naik, gaji pegawai tidak naik-naik gitu. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Ya, makanya ya masyarakat harusnya jeli untuk melihat itu. Untuk banyak melihat, itu memilah gitu betul. Iya. Semua informasi ada di genggaman tangan ya gitu. Kalau kita seperti contoh misalnya Sri Mulyani kemarin kan, guru adalah beban negara. Seolah-olah kan benar itu Sri Mulyani yang menyampaikan. Padahal itu AI. Yang menggunakan wajah Ibu Sri Mulyani, tetapi kata-katanya seolah-olah bahwa itu benar gitu, menjadi kenyataan bahwa guru adalah beban negara gitu. Padahal nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali mengeluarkan itu coba seandainya itu terjadi kepada pejabat politik kita gitu. Betul. Dibuat seperti seolah-olah dia membuat narasi seperti itu. Lalu masyarakat percaya dengan itu gitu. Nah, itu dia. Apa tidak terjadi masalah? Iya, chaos itu, Pak. Makanya. Betul. Itu ya, saya senang hari ini Pak Sugeng datang untuk bisa memberikan kepada masyarakat kita supaya hati-hati sekali melihat atau menerima video pendek yang disebar di WA group dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak hoaxnya daripada kebenarannya. Makanya harus cari dulu kebenarannya itu ya dengan cara kita browsing lagi di link yang lain gitu. Benar enggak? Di media mainstream yang lain gitu, betul. Karena tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini juga terjadi kepada kita sendiri yang secara emosional tidak bijak melihat sebuah berita misalnya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan pemilu, misalnya tiba-tiba AI digunakan ada video pendek seolah di tempat lain ada chaos misalnya. Nah, ini juga. Ini hari ini saya mulai tadi tuh mencari pidato presiden yang berkaitan dengan presiden melindungi Israel gitu. Ini kan beredar di WA, di WA group. Wah, kejam. Itu seolah-olah presiden itu melindungi Israel gitu. Nah, padahal kita tahu sendiri masyarakat itu Samarinda di Indonesia gitu kan, antipati dengan itu gitu. Nah, ini yang saya itu melihat ini benar atau enggak gitu berita ini. Saya cari linknya, belum dapat. Nah, ini kan banyak yang bertanya sama saya, Pak, ini benar enggak? Nah, saya belum bisa jawab itu. Baru tadi malam soalnya saya terima itu. Dan itu bisa memancing masyarakat itu untuk bereaksi kan. Nah, oleh sebab itu saya masih cari linknya. Di mana pidato beliau itu yang menyatakan itu gitu. Jangan-jangan itu dibuat AI juga gitu. Dibuat AI juga. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, jadi akhirnya masyarakat nanti akhirnya antipati dengan presiden, ternyata itu tidak benar gitu. Tidak benar. Nah, ini kan harus kita luruskan yang seperti ini. Gitu.
Nah ini kalau kita secara bijak menggunakan EA itu sebagai hal yang positif, ya positif Pak ya. Iya benar. Karena menguntungkan kita ya pasti akan bergerak untuk menguntungkan kita. Misalnya membuat kita searching soal edukasi tentang bagaimana tadi menjadi pengusaha yang sukses dan sebagainya gitu. Nah pertanyaan terakhir, jadi gini Pak. Di Bawaslu itu saat ini Bawaslu dan KPU ada kegiatan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga update parpol. Nah, ini jadi kita itu Pak lagi milih data pemilih itu yang benar yang mana. Ya, jadi data pemilih ini macam-macam juga. Ada yang meninggal itu benar nggak dicek keberadaannya di lapangan, nah itu juga satu. Yang kedua, benar nggak dia di luar negeri, betul nggak data ini ya, seperti saya podcast dengan PPS kan yang selanjutnya adalah ini orang ini keluar masuk di Samarinda ada nggak. Nah selanjutnya juga ada yang update parpol. Nah pekerjaan Bawaslu nih menurut Bapak kira-kira pernah dengar nggak sih Pak? Iya, saya jujur baru sekali ini dengar ya. Sampai ini Bawaslu itu membuat update data sampai seperti itu. Seperti itu, ya itulah Pak. Ya. Kalau nggak kita kabarkan melalui Bapak di sini kan, nah jejaringnya Bapak nanti bener nggak aku ini masuk dalam daftar pemilih apa enggak? Memang kalau dalam pemilu itu tidak hanya orang menyoblos di TPS, terus orang ada kampanye dan sebagainya, tapi bukan hanya itu saja. Diawali dengan daftar pemilih yang kita pilih dan kita pilih. Kita dari Bawaslu minta masukannya Pak soal itu Pak. Kalau tadi korelasinya Bapak update data di 59 kelurahan itu apa sih Pak yang diupdate tadi Pak? Ya. Mulai data kependudukannya, data potensinya, potensinya, kemudian data UMKM, ya, data kemiskinan, itu semua kita update di situ. Kita update di situ ya, dirangkum jadi satu untuk dijadikan dasar pijakan untuk pimpinan mengambil kebijakan. Program apa yang cocok untuk kelurahan ini, gitu seperti itu Pak. Saran dan masukan. Nah. Beliau aja sudah bisa ngasih saran dan masukan itu untuk setiap kelurahan apanya. Nah kalau untuk Bawaslu Pak kasih saran dan masukan ini apa ini? Daftar pemilih ini kan karena Bapak juga sebagai data pemilih juga ini karena nggak bisa enggak gitu. Apa nih Pak kira-kira Pak yang jadi masukan untuk kita? Memang Bawaslu ini kan bekerjanya kan sebelum pemilihan kan. Iya betul. Nah makanya untuk menyajikan data yang akurat itu memang Bapak harus berkolaborasi dengan catatan sipil, ya kan, dengan kelurahan, mengetahui dan lain sebagainya. Nah itu saya kira juga dengan Kominfo, itu kan? Dia. Karena dengan seperti itu kan kita bisa kolaborasi kan Pak. Betul. Nah, kami bisa juga nanti akan bantu apa yang bisa kita bantu, termasuk kita memberikan literasi kepada masyarakat tentang bahayanya video-video yang berbasis AI sekarang. Berbasis AI, ya. Nah ini dia. Jadi pertemuan kita itu tidak hanya membahas masalah bertemu seperti biasa setiap hari Senin kita upacara, bukan. Tapi ya ini bahwa zaman semakin bergerak ya. Zaman mau nggak mau kita tetap harus bergerak juga Pak. Iya. Karena bisa ketinggalan kereta kita. Iya. Nah, menggunakan energi ini sebagai langkah yang positif ya itu yang kita akan sampaikan terus-menerus gitu. Jadi saya kira cukup karena kalau membahas IE ini nggak ada algoritma yang naik dan turun itu tidak ada habisnya ini. Nah, waktu yang menghabiskan kita untuk bertemu. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk berkenan ngobrolin yang menurut kamu penting, menurut Anda nggak tahu ini penting apa tidak deh. Tapi satu hal yang menarik ya, ini untuk remindernya ya kan, dalam melakukan konsolidasi demokrasi itu ya begini, memang harus podcast, harus ketemu dengan stakeholder dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah jangan mengeluh kita, karena kalau saya kemarin bertemu dengan teman kita disabilitas tunarungu itu tidak pernah dia tahu tentang ceritan-ceritan kehidupan ini ya kan, tunarungu, belum lagi tentang bagaimana melihat keindahan alam ini bagi mereka yang disabilitas
ya tunanetra. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan spontanitas teriak, berteriak kalau tidak pernah berdekatan dengan teman-teman tunawicara. Baik, saya Sugeng Prasetyo, mohon saran dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas dari Bawaslu Kota Samarinda. Terima kasih Pak, sukses selalu untuk Bapak dan lembaga.